Jadi Mas Reza, kalau kerap menjawab lupa, tidak tahu, tidak pernah, apakah ini adalah ciri korban kekerasan seksual yang trauma sehingga banyak lupanya? Atau ini adalah ciri pelaku yang sedang bersiasat? Salah satu teori dalam psikologi mengatakan bahwa kelupaan adalah sebuah mekanisme otomatis untuk melindungi keselamatan manusia. Jadi ketika berhadapan dengan pengalaman yang traumatis, situasi yang menyakitkan, situasi yang menakutkan atau sejenisnya, maka tanpa diperintah otak akan bisa melupakan peristiwa-peristiwa traumatis termasuk peristiwa perkosaan. Tapi persoalannya adalah apakah kita bisa memastikan kelupaan yang disampaikan oleh PC itu betul-betul berkaitan dengan perkosaan atau bukan? Sayang beribu sayang, terhadap pertanyaan itu saya menjawab sendiri bahwa sepanjang ingatan saya berjalan hingga hari ini tidak pernah sekalipun PC dikabarkan menjalani visum. Jadi tidak ada simpulan bahwa PC adalah sungguh-sungguh korban perkosaan. Karena saya tidak teryakinkan bahwa PC adalah korban perkosaan, maka kalaulah PC mengatakan lupa, kalaulah PC mengatakan tidak tahu, menurut saya itu adalah manipulasi alias fabrikasi belaka. Karena sekali lagi tidak ada sangkut paut yang definitif antara kelupaan yang dia katakan tersebut dengan peristiwa perkosaan yang dia klaim tapi tidak pernah kunjung ada bukti bahwa dia sungguh-sungguh diperkosa. Baik, Putri bersikuku diperkosa, diancam dan dianiaya oleh Yosua di Magelang. Kita simak dulu pernyataan dari Putri berikut ini. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayangkari. Jadi Bang Martin masih bersikuku diperkosa ya. Kami informasikan kembali kepada pemirsa bahwa kami sebetulnya sudah mengundang kuasa hukum atau penasihat hukum dari Putri Chandrawati khususnya, tapi tidak bisa hadir sehingga kami tidak bisa mengonfirmasi langsung apa yang sudah disampaikan Putri. Maka dari itu saya ingin tanya pendapat dari Bang Martin dari berbagai fakta persidangan sejauh ini, apa sebetulnya analisa pihak Yosua soal kejadian di Magelang? Saya ulangi lagi ya, ini sebenarnya udah berkali-kali saya resonansi. Sebenarnya kalau mengenai pendapat keahlian ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Reza Indragiri bahwa kalau disesuaikan dengan profil korban, Putri ini nggak pas. Ya, kenapa nggak pas? Banyak peristiwa-peristiwa yang membantah mengenai depresi ataupun pola orang yang terdampak secara psikis akibat diperkosa. Sebagai contoh, di tanggal 7, hanya beberapa menit pasca dia katanya mau diperkosa, dia memanggil seseorang yang dia sebut sebagai pelaku itu untuk bertemu face to face 4 mata di dalam satu ruangan selama 15 menit. Itu mematahkan dalil bahwa ada depresi dalam pikirannya. Lalu perilakunya pada saat dia mengekspos dirinya di depan Makobrimob itu juga tidak seperti korban pelecehan seksual ataupun pemerkosaan. Lalu pada saat di persidangan dan rekonstruksi dengan menggunakan pakaian yang modis gitu lenggak-lenggok, itu tidak menandakan sebagai korban. Oleh karena itu ya, saya melihat bahwa yang terjadi di tanggal 7 itu adalah sebenarnya adalah upaya yang dilakukan PC kepada Joshua namun ditolak. Kenapa saya bilang demikian? Karena yang pertama, profil yang saya sampaikan tadi. Baik. Yang kedua, tidak ada visum. Dan yang ketiga ini lebih ngeri loh. Saya walaupun advokat, saya juga pemerhati mixed martial arts, bela diri, MMA ya. Kalau orang dibanting 3 kali pasti ada dampaknya. Atau minimal ada gejalanya. Kita bisa lihat misalkan jalannya agak pengkor gitu ya. Baik. Atau punggungnya agak bungkuk. Ini nggak ada. Atau lebam-lebam nggak ada. Jadi stop omong kosong itu. Ada dugaan lain dari rekan Anda ini, Bang Kamarudin Simanjuntak yang mengatakan bisa jadi Yosua membocorkan rahasia Sambo ke Putri. Rahasia soal wanita cantik ya. Dengan kata lain jadi informan Putri. Tapi kenapa Putri juga menginginkan kematian Yosua kalau Yosua menjadi informan Putri? Nah itu dia. Jadi gini, kan kalau kita tarik ya, di awal berarti kalau ada Will atau wanita idaman lain, berarti hubungannya tidak harmonis nih antara suami dan istri. Ketika pergi ke Magelang dan dalam keadaan kesepian, mungkin karena dilihat Joshua baik
sama Ibu PC, sehingga dia berpikir jangan-jangan dia naksir sama saya nih. Dicobalah, ternyata asumsi ataupun persepsinya Joshua itu beda, bukan seperti yang dibayangkan oleh Putri, dan ditolak. Disitulah terjadi penolakan, makanya saya bilang cinta ditolak, tembakan bertindak. Itu yang saya maksud Mbak Zilvia. Mas Agung, adakah dalam tes poligraf ditanyakan kepada Putri, benarkah Putri mengalami kekerasan seksual oleh Yosua? Saat wawancara tidak melakukan. Kenapa? Karena kita nggak mengarah ke sana. Dan kita merasa hal itu nggak perlu ditanyakan saat kita menanyakan narasi atau kronologis pun yang notabene untuk menceritakan kejadian di Magelang pun itu nggak sanggup dilakukan dan itu nggak bisa kita lanjutkan waktu itu. Gitu. Tidak sanggup dilakukan Putri untuk pertanyaan menceritakan kejadian di Magelang? Betul. Oke, jadi memang tidak bisa dielaborasi lebih jauh soal kekerasan seksual itu? Dan di dalam pemeriksaan poligraf itu nggak wajib untuk apakah si terperiksa untuk menceritakan secara utuh atau tidak itu nggak wajib. Karena poin penting di dalam pemeriksaan poligraf bukan di pretestnya tapi di dalam tes poligrafnya sendiri itu sebetulnya. Karena yang menceritakan itu kan adanya di dalam pretest sebetulnya. Baik, Mas Reza, Anda sudah berapa kali menyampaikan Anda menduga pemerkosaan di Magelang itu adalah cerita rekayasa Putri karena ada peristiwa di Magelang, kegap kuat, dan karena takut kuat mengadukan peristiwa di Magelang ke Sambo, makanya Putri membuat skenario seolah-olah ada pemerkosaan demi melindungi dirinya sendiri. Pertanyaan saya, apa fakta persidangan yang membuat Anda sampai ke analisa seperti itu? Tadi sebelum sudah disampaikan oleh Bang Martin. Satu, hasil visum tidak ada. Yang kedua, perkataan dan tindak tanduk PC ini tidak sebangun dengan profil korban kejahatan seksual, terlebih lagi korban perkosaan. Misalnya begini, bagaimana ya tahap demi tahap proses pemulihan korban kalau kita anggap dia sebagai korban. Tahap pertama adalah bagaimana dia mengatasi ketakutan yang membanjiri isi kepalanya. Itu tahap pertama. Kalau tahap pertama berhasil dia lalui, maka korban akan masuk ke tahap kedua, yaitu mengais atau mengumpulkan kembali ingatan-ingatan tentang peristiwa traumatis, yaitu perkosaan. Kalau tahap kedua juga bisa dilalui dengan baik, maka baru masuk tahap ketiga yaitu reconnecting to others. Membangun kembali relasi sosial. Tentu saja relasi sosial itu adalah relasi yang akan mendukung dia, memberikan bantuan kepada dia. Tapi pertanyaannya yang sangat janggal adalah bagaimana mungkin sesaat lalu PC mengaku diperkosa, tapi kemudian dia justru bertemu atau minta bertemu dengan orang yang disebut sebagai pelaku kejahatan seksual itu. Dengan kata lain seolah-olah tidak dalam hitungan minggu, tidak dalam hitungan hari, tidak dalam hitungan jam, hanya dalam hitungan beberapa menit PC ini mengklaim sebagai korban dan langsung masuk ke tahap ketiga proses pemulihan dari trauma. Menurut saya tidak masuk akal. Oke, tapi kalau kita lihat dalam persidangan sampai kemarin itu PC banyak menangis ketika bercerita soal pemerkosaan. Terlihat lemas juga ketika menjawab soal pertanyaan-pertanyaan hakim. Apakah Anda melihat trauma di Putri? Mbak Zilvia, kita tidak bisa bantah asumsi bahwa setiap orang yang hadir di persidangan terlebih punya status sebagai pesakitan pasti akan mengembangkan siasat atau strategi untuk lolos dari lubang jarum. Apalagi lubang jarum yang saya maksud ini adalah pasal 340 KUHP yaitu ancaman maksimal hukuman mati. Tidak ada orang yang mau dihukum mati. Dengan demikian bisa dipastikan setiap pesakitan terlebih berhadapan dengan ancaman hukuman mati pasti akan mengembangkan dua strategi. Dua strategi ini pula yang terus-menerus saya saksikan diperagakan oleh PC dan FS. Strategi pertama yaitu atribusi eksternal. Bagaimana agar pertanggungjawaban itu dilimpahkan ke pihak lain. Dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya semakin mengkristal. Atribusi eksternal itu diarahkan kepada Richard Eliezer. Richard salah tafsir. Richard overdosis dalam memahami sebuah perintah. Richard memiliki inisiatif yang kebablasan dan seterusnya. Strategi yang kedua adalah ironi viktimisasi. Bagaimana seorang pesakitan berusaha menggeser opini publik, berusaha merebut simpati hakim bahwa dia sesungguhnya adalah korban. Dia geser posisinya dari pelaku ke posisi korban. Sehingga dia katakan, yang mulia, andaikan saya ini dianggap bersalah karena melakukan pembunuhan berencana. Tapi pembunuhan berencana ini terjadi karena ada peristiwa pendahuluan. Oke. Ironi viktimisasi dan atribusi eksternal itulah yang sekali lagi berulang kali saya saksikan diperagakan oleh PC dan FS. Ada upaya untuk menggeser semua kesalahan kepada Richard Eliezer. Saya ingin spesifik bertanya,
soal kejadian di rumah 46. Richard bilang Sambo itu sama sekali tidak menanyai Yosua mengonfirmasi soal kejadian di Magelang, tapi langsung ditarik, dijongkok, kemudian Richard diperintahkan untuk menembak. Tapi Bang Roni, menurut Ricky, Sambo selama ini tidak pernah panggil orang tiba-tiba digampar. Jadi mana mungkin tiba-tiba ditembak? Jadi begini, kalau peristiwa di Duren 3 itu juga pun dari keterangan dari Ricky Rizal menyampaikan bahwa dia tidak mendengar perkataan dari Ferdi Sambo. Hanya Kuat Maruf yang mendengar kamu kok tega. Nah, ketika kita tanyakan tentang lie detector, Kuat Maruf berbohong kan. Hasilnya dia berbohong. Karena kita tanyakan melihat tidak Ferdi Sambo menembak atau tidak, dia bilang tidak. Hasilnya adalah berbohong. Jadi sebenarnya begini, peristiwa di Duren 3 ini ada dua saksi ya. Pertama Ricky Rizal yang dari yang Ferdi Sambo sampaikan itu dia tidak mendengar. Tetapi dia melihat Ferdi Sambo maju. Dan dia tidak melihat Ferdi Sambo menembak. Hasil dari lie detector tersebut Ricky Rizal benar. Tetapi dari Kuat Maruf yang dia sampaikan bahwa si Ferdi Sambo menanyakan kamu kok tega, terus disampaikan bahwa si Richard Eliezer yang menembak. Hasil dari lie detector Kuat Maruf adalah berbohong. Ketika ditanyakan, melihat tidak Ferdi Sambo menembak. Jadi sebenarnya begini, kita sudah bisa melihat ya gambaran saksi yang ada di TKP ya. Nah terkait juga yang alat bukti ya. Nah menarik nih, tadi kemarin dari ini balistik ya, yang sampaikan bahwa identik yang di badannya almarhum Joshua adalah identik dengan Glock milik dari Richard Eliezer. Tetapi yang di kepala, serpihan di kepala dan di pipi itu tidak identik ya, atau tidak teridentifikasi. Tidak diidentifikasi. Nah, kami melihat ini agak aneh. Kenapa? Karena ketika kita melihat bahwa foto dari almarhum Joshua itu sudah ditayangkan di dalam persidangan, itu luka tembaknya itu besar sekali ya, dari belakang ke depan. Kelihatan pas majelis hakim tayangkan itu. Jadi menurut kami tidak mungkin ketika serpihan yang di kepala dan di pipi itu seperti tidak digambarkan bahwa ini pistol dari siapa. Nah kesimpulannya kami adalah bahwa pistol itu memang sengaja disembunyikan oleh Ferdi Sambo. Karena tidak bisa diidentifikasi siapa pistolnya Richard Eliezer. Nah yang menarik juga yang terkait dengan 8 selongsong peluru yang dari awal saya sudah sampaikan di kontroversi Mbak. 8 selongsong peluru, faktanya adalah peluru sisa dari Richard Eliezer ada 12. Jadi kita tanyakan juga kepada ahli balistik, Glock 17 itu isinya berapa? 17. Kebiasaannya isi full atau tidak? Tidak isi full. Jadi kemungkinan Richard Eliezer itu tidak mungkin dia mengeluarkan 8 selongsong peluru. Nah pertanyaannya kan, ini yang 8 selongsong peluru ini perbuatan siapa? Dalam kami mempelajari juga dalam perkara-perkara pembunuhan ini hal-hal seperti ini sering dilakukan, yaitu menyebar selongsong peluru agar apa? Mengaburkan TKP. Baik. Nah di sini kan terbukti bahwa TKP itu sudah rusak. Di persidangan ini kan sudah terungkap. Baik, Bang Roni dan juga para narasumber lainnya. Selanjutnya di segmen berikutnya kita akan fokus membahas bagaimana Putri membantah semua keterangan Richard soal perencanaan, keterlibatannya dalam perencanaan pembunuhan Yosua, dan juga janji uang yang disampaikan oleh Putri dan Sambo kepada para terdakwa. Sesaat lagi.